Sadarkah Bapak Ibu, kita hidup di dalam dunia ini, hidup dalam pertandingan. Amen. Sadarkah Bapak Ibu, kita di dunia ini hanya sementara. Dan firman Tuhan banyak berbicara, hidup manusia itu hanya seperti uap, yang sebentar kelihatan dan sebentar lagi hilang. Saya punya teman satu, mamanya itu sehat sekali. Satu kali mamanya pesta, tahulah kalau pesta kan suka ya, kalau orang Karo, orang kita Tapanuli suka lempar-lempar beras itu ya. Oras, waktu itu mamanya pun ikut di pesta, lagi ngelempar beras ini, sehat, nggak ada sakit. Oras, jatuh, buah, selesai. Dan dia sudah menyelesaikan hidupnya. Dan itu sangat ditentukan dia menang atau tidak. Sama dengan hidup kita, kita mau menang atau tidak itu ditentukan dari hidup kita selama kita ada di dunia ini. Dan malam hari ini Tuhan mau semua kita menang. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab, namanya Ayub. Dia itu hidup sudah sangat susah. Dia begitu cinta Tuhan, tapi banyak sekali pergumulannya. Yang kadang-kadang kalau orang baca cerita Ayub, itu dongeng itu, nggak masuk akal. Masa dia sekuat itu? Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, 10 anaknya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub itu adalah orang yang paling kaya. Bayangkanlah begitu ramenya di rumahnya itu. Berapa ribu binatang-binatangnya. Budaknya pun gak ditulis, mungkin saking banyaknya. Dan dia, firman Tuhan catat, dia saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Satu kali, lihat ini. Orang yang takut Tuhan, saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan, itu adalah orang-orang yang menjadi satu kebanggaan bagi Tuhan. Satu kali waktu iblis datang dari dunia, Tuhan bilang sama dia, dari mana iblis? Dari dunia. Tuhan bilang apa? Kau lihat hambaku Ayub? Keren dia kan? Takut akan Tuhan kan? Lihat. Kalau kita takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, Bapa di sorga itu membangga-banggakan kita itu di sorga. Mungkin di sorga itu nama Ayub sudah viral. Sampai iblis bilang, iyalah karena kau berkati. Coba minggah kau berkati, coba kau berikan masalah dalam hidupnya. Tuhan bilang silahkan. Tapi jangan kau sentuh nyawanya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ayub itu mengalami, kalau saya bisa bilang, malapetaka. Satu kali pembantu-pembantunya datang sama dia. Tuhan, keledai kita semua dirampas. Baru pembantu yang pertama datang, belum selesai mereka mungkin menghitung berapa kerugian. Datang lagi pembantu kedua. Tuhan, Ayub, api dari langit itu datang menyambar kambing domba kita. Semua penjaga-jaganya juga, penjaganya mati. Aduh, kata Ayub. Belum selesai yang kedua, datang lagi pembantu yang ketiga. Tuhan, unta kita pun habis semua. Aduh, amangoi, kata Ayub. Belum selesai yang ketiga, datang lagi yang keempat. Tuhan. Ini yang mungkin paling takut hambanya itu. Tuhan, barusan ada angin kencang, dihantamnya rumah anak Tuhan. Dan sepuluhnya anak Tuhan di zon Maradian. Mati, meninggal, bayangkanlah. 10 anaknya satu hari itu mati. Saya pernah dan sering melihat ada orang tua yang satu saja anaknya mati. Nangisnya itu, aduh. Pingsan. Baru satu. Bayangkan
Ayub 10 berjejer, nggak tahu lagi dia mau nangis yang mana. Tapi ini bukan cerita dongeng. Ayub itu dia kuat dan berkemenangan. Ini masalahnya belum selesai. Tiba-tiba dia diserang penyakit barah. Gatal semua badannya. Sampai udah nggak sanggup lagi kukunya ini menggaruknya. Harus pakai kaca itu digaruk gini. Padahal Ayub cinta Tuhan, saleh, menjauhi kejahatan. Dan itu belum selesai masalahnya. Datang pula istrinya. Aduh, gimana ya kau itu? Aduh, Bapak Ucok. Aduh, salah kita. Apa salah kita? Udahlah, kalau kayak gini banyaknya masalah kita. Anak kita 10 mati. Semua harta kita, bisnis hancur. Masih kau sembah Tuhanmu Yesus di bata itu? Udahlah, kutuki saja Tuhanmu. Siapa itu? Mati ho, kata. Itu kata istri Ayub. Kalau kita yang sudah menikah, kalau orang yang buat masalah, biasanya kita lebih kuat. Tapi kalau istri kita yang berkata begitu, itu lebih dalamnya nancapnya. Ayub, istrinya pun bilang, mati saja kau dah. Masalahnya bertubi-tubi. Tapi apa kata Ayub? Ayub nggak tampar dia. Wah, pula kok tu jabu. Tulang. Nggak gitu katanya. Aduh, masa kau mau yang baik saja dari Tuhan? Tuhan itu udah baik sama kita. Terima apa yang Tuhan beri. Wah, itulah kisah Ayub. Tapi malam hari ini kita mau belajar kenapa Ayub bisa hidup berkemenangan. Sampai sorga itu selalu puji-puji Ayub. Ayub itu luar biasa. Kau lihat anakku, kata Tuhan sama iblis. Kau lihat anakku Parsi di Kalang, di gereja Shalom dia gereja. Kau lihat bapak si Tari, bapak si Uco, lihat anakku itu, kata Tuhan. Yang pertama, kenapa Ayub bisa berkemenangan? Ayub pasal 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Ini anak-anaknya maksudnya mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku telah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Terus, yang pertama, kenapa Ayub bisa begitu kuat, masalahnya begitu bertubi-tubi? Yang pertama, karena Ayub itu adalah orang yang suka berdoa kepada Tuhan, suka menyembah kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau mengalami kemenangan, yang pertama yang harus kita perbaiki dalam hidup kita, atau kita teruskan dalam hidup kita, jam doa kita, jam penyembahan kita kepada Tuhan. Hidup kita itu tidak ditentukan oleh seberapa besar masalah kita. Tapi hidup kita itu ditentukan bersama siapa kita berjalan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, mau seberapa besar pun masalah itu. Lihat Ayub. Mungkin sampai besarnya masalahnya, orang bilang itu cerita dongeng. Tapi ini cerita nyata. Dan dia tetap kuat karena dia senantiasa berdoa dan menyembah. Pagi-pagi dia berlutut, mungkin dia nyanyi. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber kehidupanku. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Itu salah satu kunci kemenangan Ayub. Dia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Lihatlah tokoh-tokoh di Alkitab. Mau sebesar apapun masalahnya, waktu dia berdoa sama Tuhan, dia selalu berkemenangan. Daud
Dia suka berdoa kepada Tuhan. Di Mazmur dia bilang, aku hendak membangunkan fajar. Artinya matahari belum naik, dia udah bangunkan. Dia udah nyembah Tuhan. Daniel 3 kali sehari dia berdoa. Dia orang sibuk. Jadi jangan banyak alasan. Kalaupun kita sibuk, tetaplah berdoa. Kalaupun kita sibuk, tetaplah beribadah. Kalaupun kita sibuk, carilah Tuhan. Daniel itu orang sibuk. Dia wakil raja. Tapi 3 kali sehari dia berdoa. Makanya ada gua singa pun gak takut dia. Daud ada Goliat pun tinggi besar. Semua orang Israel sangat ketakutan, kata firman Tuhan. Dia lihat, oh, bukan Daud, bukan Daniel, tapi karena ada Yesus yang bersama-sama dengan mereka, itulah yang membuat dia kuat. Ada kata pepatah bilang, doa adalah nafas orang Kristen. Kira-kira kalau kita bertemu dengan orang yang gak bernafas, gimana kira-kira? Satu hari ketemu kamu satu orang gini, berdiri dia gak bernafas. 1 hari masih oke, 2 hari masih oke, 3 hari udah mulai bau itu. 4 hari udah mulai bau, 5 hari, 6 hari, 7 hari mungkin udah mulai busuk. Mungkin udah keluar belatung-belatung. Kalau makin lama makin bau. Dengar ini, kalau ada anak-anak Tuhan orang-orang Kristen yang katanya Kristen tapi gak pernah berdoa, walaupun sepertinya kita sedang jalan, tapi sebenarnya kita sedang berjalan dan gak bernafas dan menimbulkan bau di sana sini. Itu sebabnya bangun hubungan kita kalau kita mau kuat di dalam Tuhan. Siapapun kita nggak akan kuat tanpa Tuhan. Saya lama menjadi pengerja lah, saya bilang pendeta DY Surbakti kalau saudara masih ingat. Saya sekarang khotbah kemana-mana, sering kali orang bilang, kau mirip sekali bapak tengahmu pendeta dapat Surbakti. Mirip. Saya nggak merasa mirip, saya merasa biasa saja. Dan saya nggak coba ikut-ikut gayanya, enggak. Tapi saya mulai berpikir, iya ya, karena aku mungkin 7-8 tahun sama dia. Pergi kemana-mana sama dia. Tidur sama dia. Makan sama dia. Dengar dia khotbah pun udah tahu aku kemana ceritanya. Karena seringnya sama dia. Dia ngomong udah pasti kesini nanti larinya. Kesini. Karena udah sering. Tanpa aku sadar lama-lama orang bilang aku udah mirip sama dia. Saya pikir begitu juga dengan Tuhan. Kalau setiap hari kita berlutut cari wajah Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, tanpa kamu sadari, lama-lama kita akan makin mirip, makin serupa dengan Yesus. Sabar kita makin sama kayak Yesus. Cara berpikir kita makin sama seperti Yesus. Cara ngomong kita makin sama seperti Yesus. Kalau kita mau sama seperti Yesus setiap hari, biar kita kuat berdoa kepada Tuhan. Teladan kita kan Yesus. Yesus pun lihatlah. Berapa kali di Alkitab ditulis, setelah Yesus capek KKR, lalu dia suruh murid-muridnya pergi, lalu dia pergi menyendiri dan berdoa. Yesus berdoa. Kalau Yesus pun berdoa, berarti ada sesuatu yang dahsyat di doa itu. Bilang kiri kanan, bos pun berdoa, kita harus ikut berdoa. Dan Tuhan itu paling gak tahan lihat anak-anaknya yang suka angkat tangan. Dia bilang, Bapak, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tuhan itu di sorga selalu nunggu-nunggu kita. Setiap pagi Tuhan itu udah lihat kita di tempat tidur. Aduh, aku rindu sekali ngomong-ngomong sama anakku ini. Aduh, mungkin sebentar lagi dia tarik selimutnya, dia ke kamar mandi cuci muka, dia akan berdoa. Aku tunggulah, aku tunggu. Lalu datang kita, udah bunyi alarm handphone. Masih pagi, tarik lah. Baru udah kelamaan. Aduh, terlambat aku. Langsung kamar mandi, masa nggak sempat lagi Tuhan lihat. Aduh, sibuk kerja langsung. Lalu Tuhan nunggu lagi sore, ini mungkin sore pulang dari ladang atau pulang dari kantor. Aduh, sebentar lagi dia akan doa. Tuhan tunggu-tunggu kita. Sampai tempat tidur, goa mang, acik sudah enak,
Capek, nggak sempat lagi doa tidur. Tuhan, aduh. Dan Tuhan nggak pernah menyerah. Besok pagi dia tunggu lagi. Hari ini aku mau ngomong sama anakku ini. Dan berapa sering Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Dia mau lakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Dia mau memberi kemenangan demi kemenangan. Tapi seringkali kita lupa berdoa. Jadi yang pertama kalau kita mau menang, berdoa. Bilang kiri kanan, berdoa. Doa itu ada kuasanya. Dahsyat kuasanya. Saya pernah Natal di satu tempat, kalau saudara lewat daerah Langkat, ada namanya satu pelayanan baru buka di kita GPDI, Bunga Rinte. Saya masuk ke situ, aduh jalannya itu hancur-hancur kali. Kutanya pendetanya, gimana jalannya? Bisanya mobil biasa? Bisa, katanya. Bisa memang. Bisa kandas, kerpah. Sampai aku sana hujan deras. Jadi jalan itu pun nggak nampak lagi, udah air semua di jalan itu. Waktu ku bawa mobilku, mobil yang ku bawa cukup tinggi, itu pun kerpah. Sampai kampung, udah malam, udah jam 8, makanlah kami. Udah habis makan, mau ke Jambur. Ini hujan deras ini. Udah mau ke Jambur, mati pula lampu. Mati lampu, hujan deras. Udah jam 8, masih anak sekolah minggu di Jambur. Kutanya pendetanya, gimana ini? Ada genset kita? Aduh, nggak ada bang, katanya. Kalaupun kita pinjam, kamu lihatnya tadi jalannya itu. Sampai kita sana, sampai lagi ke sini udah siap Natal kita, katanya. Diam-diam aku gelap-gelap, aku masuk mobil. Aku berdoa kepada Tuhan karena aku tahu Tuhan kita itu berkuasa. Dia bisa memberi kemenangan. Aku berdoa, Tuhan, aku datang ke sini mau bercerita tentang kebaikan-Mu, tentang kemahakuasaan-Mu. Malam ini hujan, mati lampu pula Tuhan. Sound system udah dipasang semua, genset nggak ada Tuhan. Nggak tahu lagi kami harus berbuat apa. Iblis ngomong di sini, jangan kau sok-sokan pendeta. Kalau misalnya ini kata iblis, tumbang kayu, kena tiang listrik, nggak mungkin bisa hidup lampu dengan cepat. Jangan kau sok-sokan kata iblis. Kan seringkali iblis begitu ya, mengalahkan kita supaya kita nggak kemenangan. Tapi saya terus berdoa, Tuhan, aku datang ke sini menyampaikan firman-Mu, dan firman-Mu berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku, dan ada janji Tuhan Immanuel yang lahir malam ini. Aku akan menyertai kamu. Tuhan, aku udah pergi nih, sertai aku, nyatakan mujizat-Mu. Haleluya, amin. Aku sendiri berdoa di mobil, teriak-teriak, aku tutup kaca, nggak ada yang dengar, hujan deras kan, mati lampu. Dan saudara tahu, selesai aku berdoa, apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Waktu kita berdoa dan nggak terjadi apa-apa, itu sering sekali menggoncang iman kita. Dan akhirnya kita bilang, mungkin Tuhan nggak dengar, mungkin belum waktunya Tuhan. Kita nggak lagi beriman, sering kita dikalahkan iblis. Tapi malam hari itu aku tetap percaya, aku datang ke sini, Engkau yang kumuliakan, Tuhan menolong. Waktu saya mau turun mobil, tiba-tiba hujan yang deras tadi mulai reda. Tak, 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 dan berhenti. Waktu sebelum aku turun mobil, ku dengar teriakan anak sekolah minggu dari Jambur Balai Desa. Hore, hidup lampu, hidup lampu. Dan malam itu banyak anak-anak Tuhan dilawat oleh Tuhan, bukan karena khotbah, tapi karena hidup lampu, berhenti hujan. Dahsyat Tuhan kita Bapak Ibu. Asal kita berdoa, Tuhan kita itu dahsyat, berkuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Ayub itu selalu menang? Ayat 21, Ayub 1:21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Yang kedua, kenapa Ayub itu selalu berkemenangan? Tujuan hidupnya itu jelas. Tuhan yang memberi, Tuhan yang kasih aku kekayaan, anak, Tuhan yang kasih aku istri, Tuhan yang mengambil, ya diambil lagi Tuhan semua harta-hartaku, gak apa-apa lah. Mau diberi, mau diambil, terpujilah Tuhan. Ini harus kuat di dalam hati kita kalau kita mau terus berkemenangan. Mau aku sehat, mau aku sakit, terpujilah Tuhan. Mau rugi, mau untung,
terpujilah Tuhan. Banyak kita kan gitu. Untung baru terpujilah Tuhan. Kalau rugi, amangoy, acipta rohaki, segado sudena. Mau sakit, mau sehat, terpujilah Tuhan. Yang kedua, kenapa Ayub bisa berkemenangan? Dia selalu ingat, tujuanku memuliakan Tuhan. Aku mau kaya, mau kurang kaya, tujuanku memuliakan Tuhan. Dan nanti waktu kita sampai di sorga yang Tuhan tanya, "Nakku, apa yang sudah kamu kerjakan selama kamu di bumi?" Kalau kita bilang, "Udah banyak ku tinggalkan tanah buat anakku," Tuhan bilang, "Nggak laku. Banyak deposito udah untuk anakku supaya mereka nggak berantem, nggak laku." Yang Tuhan bilang, "Nakku, selama kami hidup, kamu memuliakan Tuhan nggak?" Yang kedua, biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kita, tujuan kita mempermuliakan Tuhan. Paulus dia itu sebelum dia bertobat namanya Saulus. Kalau bisa saya pakai zaman sekarang, dia itu teroris, kepalanya teroris. Mungkin sebelum Paulus bertobat, Saulus itu kemana-mana orang suka kasih salam uang keamanan. Ini uang keamanan. Karena dia teroris, banyak anggotanya. Paulus waktu dia bertobat, dia bilang begini, "Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus." Karena dia udah mulai robah tujuan hidupnya. Rupanya nggak penting ya. Yang paling penting itu memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apapun pekerjaan kita, teruslah bekerja. Kalau saudara petani, bertanilah. Saudara ngantorlah. Saudara jualan di pajak, silahkan. Saya berharap apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Tapi ingat, di balik semua pekerjaan kita, harus kita punya tujuan. Biar hidupku mempermuliakan Tuhan. Amin. Kalau kita punya tujuan hidup, biar hidupku mempermuliakan Tuhan. Mau rugi, mau kaya, mau miskin, kita akan tetap kuat. Kita akan terus berkemenangan. Kita akan terus mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Satu kali ada satu mobil pickup, dia bawa keranjang, penuh keranjang di mobilnya itu, udah penuh, tinggi pula. Jadi waktu dia lewat di depan rumah kami, persis seperti ini, di depan ada jalan, lalu mobilnya itu mogok, cek, mati. Aku baru pulang dari kebaktian rumah tangga, aku mau masuk ke rumah, ke gereja, aku mau tutup gerbang. Aku dengar di depan gerbang gereja kami itu dia starter mobil. Sendiri bapak itu. Dan aku nggak kenal siapa. Aku udah capek. Itu udah sekitar jam 11 dan hujan rintik-rintik pula. Lalu waktu aku mau kunci gerbang, Tuhan ngomong di hatiku, "Nakku, apa tujuan hidupmu? Mempermuliakan Tuhan." Kan gak perlu lagi aku ngomong. Tahu kau apa yang harus kau lakukan kalau hidupmu mau mempermuliakan Tuhan, Kak? Langsung aku keluar, aku jumpai bapak itu. "Kenapa, Pak?" "Kayaknya habis bensinnya ini," kata. "Oh gitu, ada jerigen bapak, biar ku beli bensinnya. Dekat rumah kami ada pom bensin." "Nggak ada," katanya. Lalu ku ambil jerigen ke rumah. Tapi ku minta uangnya Pak untuk ngisi minyak. Aslinya kan, lalu aku pergi ke pom bensin, ku isi minyak, lalu kami isi mobilnya itu. Sekali lagi aku nggak kenal, tapi aku mau jadi orang yang selalu berkemenangan. Aku harus tahu tujuan hidupku mempermuliakan Tuhan. Lalu dihidupkan, tetap nggak hidup. Lalu dia bilang, "Aduh, mungkin kuilnya ini masuk air." "Terus gimana, Pak?" "Harus diturunkan semua keranjang ini. Baru dibuka kap mesinnya itu, baru dielap." Amangoy. Keranjangnya itu penuh, tinggi, hampir ke langit itu, kayak menara Babel. Malam-malam hujan rintik-rintik, kami turunkanlah satu-satu. Itulah kalau mau mempermuliakan Tuhan. Waktu udah turun satu-satu, dia buka kapnya, ada lap, lari lagi aku ke rumah, aku ambil lap-lap. Di lapnya koilnya itu, ditutupnya, di starternya, hidup mobil. Puji Tuhan.
Jangan haleluya dulu, keranjang udah di bawah ini. Airnya naik lagi satu saat. Puji Tuhan. Itu memuliakan Tuhan. Dan waktu dia pergi, dia bilang, makasih anakku. Sampai hari ini saya nggak kenal siapa bapak itu. Tapi saya percaya di hatinya, waktu dia lihat, oh ini gereja. Lihatnya sikap hidup orang gereja sama seperti Yesus. Saya percaya dia akan mempermuliakan Tuhan. Jadi ingat yang kedua, kalau kita sadar hidupku untuk mempermuliakan Tuhan, capek pun kita akan terus lakukan untuk memuliakan Tuhan. Percaya Tuhan itu nggak akan tinggal diam, pasti memberkati hidup kita. Yang terakhir, kenapa Ayub kuat? Yang pertama, dia suka berdoa dan menyembah Tuhan. Yang kedua, jelas tujuan hidupnya mempermuliakan Tuhan. Mau kaya, mau susah, mau sakit, hidupku mempermuliakan Tuhan. Yang terakhir, kenapa Ayub kuat? Karena Ayub, dia percaya rancangan Tuhan itu selalu terbaik dalam hidupnya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub itu kenapa dia selalu berkemenangan? Karena dia percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya, tapi dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen dia percaya kepada Tuhan, tapi nggak berani mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Makanya ada orang-orang Kristen, dia sakit, dia pergi kepada pendeta, doakan aku om, karena dia percaya kepada Tuhan. Dan waktu nggak sembuh, aduh, kayaknya perlu lagi aku ke dukun. Dia nggak berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tapi Ayub, dia berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ada satu anak muda, Parsidi Kalam, dia jalan ke hutan karena udah malam. Nggak taunya rupanya ada tumpukan-tumpukan kayu yang sudah kering. Dia pijak, dia masuk ke dalam. Rupanya ada jurang. Karena udah malam, pas pula dia jemaat GPD Shalom, dia teriak, Yesus, tolong me. Pas itu, tolong aku gitu. Tolong aku. Akhirnya dia tangkap satu dahan kayu, dia gantung-gantung. Oh puji Tuhan. Dia gantung, dia haleluya. Terima kasih Tuhan, aku selamat. 1 menit masih oke, 2 menit masih oke. Udah setengah jam, udah 1 jam, udah mulai pegal tangan. Aduh, acik naik, sakit kali, capek. Dia teriak sama Tuhan, Tuhan tolong. Kenapa dia teriak Tuhan tolong? Karena dia percaya kepada Tuhan. Lalu sepertinya Tuhan ngomong di hatinya, anakku, lepaskan. Aku yang jaga kamu. Aku yang pelihara. Jangan takut, lepaskan. Tuhan ngomong gitu di hatinya, lepaskan peganganmu, aku yang jagai kamu. Dia percaya kepada Tuhan karena dia teriak Tuhan tolong. Tapi dia nggak berani mempercayakan hidupnya. Aduh, mati aku nanti. Tolong, ada orang di atas. Tolong. Dia percaya kepada Tuhan, tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sampai pagi lah dia gitu, udah pegal semua tangannya. Udah pagi-pagi masuklah sinar matahari. Waktu dilihatnya ke bawah, tinggal sejengkal lagi kakinya ke tanah. Bayangkan udah capek dia gantung. Kenapa? Karena dia hanya percaya kepada Tuhan, tapi nggak berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ayub, kenapa dia selalu berkemenangan? Dia nggak hanya percaya kepada Tuhan, dia berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya rancangan Tuhan gak pernah salah. Makanya mati pun semua anaknya, istrinya menghina dia, bisnisnya hancur, dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu siapa yang pegang hidupnya. Dia gak hanya percaya kepada Tuhan, tapi dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Makanya dia selalu berkemenangan. Firman Tuhan bilang di akhir ceritanya, Ayub itu Tuhan berkati 2 kali lipat. Jadi inilah malam hari ini 3 kunci kemenangan. Yang pertama, doa.
Saya nggak tahu. Mungkin ada di antara kita yang udah lama nggak berdoa. Atau ada yang di antara kita, seringnya kita berdoa, tapi udah berdoa asal sudah saja. Nggak pernah lagi kita mengalami Tuhan. Kita nangis, oh terima kasih Tuhan. Kapan kita terakhir nangis berdoa kepada Tuhan? Bangun lagi jam doa-doa kita, penyembahan. Itu yang akan membuat kita kuat. Saya suka kalau saya ibaratkan ini tisu, ini Tuhan. Saya percaya Tuhan kita jauh lebih besar, lebih kuat dari mie ini. Kita itu manusia hanya seperti tisu ini. Seperti masker ini. Masker ini, kalau kulempar pun ke situ, nggak sampai ke belakang. Paling di sini. Betapa kita manusia ini. Makanya Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Dan Tuhan bilang, di luar tanpa aku, tanpa doa, kamu nggak bisa buat apa-apa. Makanya kita perlu di dalam Tuhan. Kalau ini, ku lempar, nggak sampai di sini pun. Tapi kalau ku satukan, bersatu sama Tuhan, ini ke belakang, kena ini. Abang yang di sudut sana, kena, pasti ku lempar. Percaya bang? Percaya, untunglah dia percaya. Kalau nggak percaya bisa kita tes. Siapa yang bikin kena? Bukan ini, tapi ini. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita suka berdoa. Ada orang sakit, waktu kita berdoa, dia sembuh. Siapa yang sembuhkan? Bukan kita, nggak ada apa-apanya. Tapi waktu bersatu di dalam Tuhan, wah, orang yang sakit bisa sembuh. Jadi bersatu dengan Tuhan. Yang kedua, ingat, tujuan hidup kita mempermuliakan Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, teruslah mempermuliakan Tuhan. Kita pasti akan berkemenangan. Dan yang terakhir, kita perlu percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya, tapi mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah, kalau kita lakukan 3 hal ini, Immanuel yang lahir malam hari ini, Yesus yang menyertai kita. Bukan hanya berkat-berkat, bukan hanya mujizat, bukan hanya kemenangan, semua akan Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Saya hari-hari ini begitu terharu dengan cara Tuhan memberkati hidup kami. Kalau Bapak Ibu tahu lagu kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kalau saya bisa ganti ini, asal kita lakukan 3 hal ini, asal kita selalu suka berdoa, kita suka tujuan hidup kita mempermuliakan Tuhan, kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, selalu mengikuti kita. Saya hari ini lihat berkat-berkat Tuhan itu ngikut. Saya sampai bilang, tunggu, udah terlalu banyak ini, tunggu. Ikut dia. Saya Sabtu lalu ada pesta. Ada bibi saya meninggal. Saya duduk di situ. Ada satu bapak, dia datang sama saya. Berjuang-juang pendeta. Ya, berjuang-juang. Lalu dia mulai cerita. Pak, terima kasih ya Pak. Lalu dia cerita panjang. Lalu dia bilang gini, Pak, istri saya itu Pak, setiap pagi dia bangun pagi, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia suka dengar firman Tuhan yang suka Bapak share di YouTube Bapak. Nah, yang belum like ya, tolong ya di like, subscribe, komen. Lalu dia bilang, Pak terima kasih ya Pak, banyak hal yang baru yang kami bisa pelajari tentang firman Tuhan. Lalu di akhir cerita dia bilang gini, Pak, bisa nggak aku minta nomor rekening Bapak? Ah, ini yang keren kan? Lalu langsung kukirim. Lalu dia ketik-ketik sebentar, dia bilang, Pak aku udah transfer ya. Kan nggak langsung kulihat kan, gengsi lah ya kan, dia masih di situ. Tapi dalam hatiku, kapanlah dia pergi, biar kulihat berapa. Pergi dia kulihat 4 juta. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Selalu. Kalau tentang kesaksian itu banyak kesaksianku. Ini aku hanya cerita kesaksian yang terupdate, terbaru.
Saya cerita ini supaya saudara yakin, percaya Tuhan kita itu sampai hari ini masih berkuasa dan terus menyertai, akan memberi kemenangan demi kemenangan. Khotbah kawanku di Pekanbaru, hamba Tuhan. Habis dia khotbah, ada satu bapak datangi dia. Pak, aku dengar tadi bapak dari Tanah Karo ya? Iya. Kenal pendeta Krispus? Kenal, teman saya itu. Pak, boleh nggak aku titip amplop sama dia, Pak? Aku diberkati seringkali. Lihat YouTube-nya, Facebook-nya, Instagram-nya, share firman Tuhan. Terima kasih ya, Pak. Aku nggak tahu gimana caranya untuk memberkati dia. Oh, bisa-bisa, kata kawan. Pulang dia ke Tanah Karo, dia bilang, ini ada amplop untukmu. Dari siapa? Aku pun nggak kenal, katanya. Saudara bisa lihat ini. Cara Tuhan memberkati kita. Nggak perlu kita share nomor rekening. Tuhan bisa pakai siapa saja. Lihat ya, temanku yang khotbah, aku yang dapat PK. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Berapa hari lalu saya mau khotbah malam. Siang-siang itu saya persiapan. Ini baru beberapa hari lalu. Siang-siang saya persiapan, ada telepon masuk. Nggak ada namanya. Artinya kalau nggak ada namanya, itu bukan orang dekat saya atau siapa. Ya saya, kalau kami pendeta ini paling berpikir kalau ada nomor nggak ada namanya bulan Natal, paling mau ngundang khotbah gitu. Aku pikir siapa? Halo, halo, ini Krismus. Iya, ini siapa? Aduh, aku ini abangmu. Lalu dia cerita. Rupanya dia dulu waktu aku sekolah minggu, dia udah kobuda. Dulu. Berapa puluh tahun itu? Aku sekarang udah 37 tahun. Mungkin sekitar 37 tahun lalu. 30 tahun lalu. Dia cari-cari nomor handphoneku. Baru nemu sekarang. Dia bilang, gimana selamat Natal? Gimana Natal di situ? Saya bilang, tetap Natal. Walau kami belum mengundang-undang. Puji Tuhan. Dia ngomong gak sampai 1 menit. Yang terakhir itu yang keren. Bisa minta nomor rekening? Nggak lama tapi berkesan. Bilang kiri kanan nggak lama tapi berkesan. Zaman kita ngomong lama nggak ada kesannya. Kirim ya, aku mau kirim sedikit jajan berkat Natal. Lalu aku kirim, langsung masuk WA-nya. Aku lihat 1 juta. Tapi kayaknya hatiku nggak tenang. Kok nggak tenang? Pengen lihat lagi. Lalu ku perbesar bukti pengirimannya itu. Betul, aku salah lihat. Bukan 1 juta, rupanya satunya 2. 11 juta. Kebajikan, kemurahan. Itu yang saya bilang tadi. Ini yang belum habis, ini belum habis. Datang lagi, datang lagi. Bagaimana Tuhan itu mau melakukan kemenangan demi kemenangan. Malamnya waktu mau Natal aku lagi makan malam sama istriku, masuk lagi SMS 4.200.000. Tapi kali ini nggak tahu aku dari siapa, dan sampai malam ini nggak tahu aku dari siapa. Kami masih menunggu berita, karena juga kami hanya jadi saluran berkat. Tolong titip ya ke sana, tolong titip ke sana ya. Kami nunggu ini. Itu berkat siapa? Buat orang atau buat kami? Kalau dalam hatiku nggak nunggu berita ini, nggak berharap ada berita. Kalau nggak ada berita itu udah pasti untuk kami ya. Selalu mengikutiku, sampai malam ini. Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa. Lakukan saja 3 hal ini. Cari wajah Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa Kau. Setiap hari, senantiasa dilakukan Ayub. Makanya dia selalu berkemenangan. Seberapa besar masalahnya, dia selalu menang. Yang kedua, Bapak Ibu, coba fokus lagi tujuan hidup kita. Apapun pengalaman kita hari ini, luruskan semua untuk mempermuliakan Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, aku mau terus mempermuliakan Tuhan. Yang ketiga, belajar percaya kepada Tuhan. Dan percayakan hidupmu. Saya nggak tahu apa pengalaman kita, apa pergumulan kita malam hari ini. Percayalah kepada Tuhan. Dia akan terus memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Engkau Immanuel yang lahir bagi kami. Allah yang menyertai kami. Kami percaya kuasa-Mu akan terus bekerja, memberi kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami.
Seberapa besar tantangan kami, itu tidak akan mempengaruhi kuasa-Mu menolong kami. Karena kami percaya, asal kami selalu berseru kepada-Mu senantiasa. Kami selalu mempunyai tujuan hidup, mempermuliakan Tuhan. Dan kami mau belajar percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan akan terus kami alami dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat teladan hidup, buat Ayub yang malam hari ini kami pelajari. Terima kasih buat anugerah-Mu. Biarlah malam hari ini firman Tuhan itu menguatkan kami lagi semuanya. Biar sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini, seterusnya kami akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.